Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Asyikin Official. Masih membahas tentang pembubaran kajian yang dilakukan oleh oknum-oknum ban serep. Ini ternyata hal seperti ini sudah terjadi dari zaman dahulu ya teman-teman. Bukan hanya di zaman sekarang saja, tapi di zaman jahiliyah pun sudah terjadi. Seperti apa kisahnya? Teman-teman bisa tonton di video berikut ini, yaitu saya akan mereaksi video dari Ustadz Mujiman ya. Ustadz Mujiman ini adalah Ustadz dari Muhammadiyah ya. Oke, kita dengarkan ya. Kita simak. Tsumma dzakara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang belum beriman dari kalangan ahli kitab. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Orang-orang ahli kitab tidak berpecah belah. Maksudnya bagaimana? Mereka dulu bersatu untuk menanti hadirnya nabi baru. Tapi kemudian berpecah belah. Sebagian beriman dan sebagian tetap kafir. Mereka menjadi berpecah belah. Sebelumnya mereka bersatu. Begitu datang al-haq, kebenaran, begitu datang al-bayyinah, bukti nyata. Siapakah yang dimaksud al-bayyinah, bukti nyata ini? Adalah merupakan kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukti yang nyata ini adalah hadirnya Nabi. Sebelum Nabi hadir, mereka bersatu. Begitu Nabi hadir, berpecah belah. Ini juga ada hikmah. Kadangkala ketika dalam kebatilan itu bisa bersatu, dalam kegelapan itu kadang bisa bersatu. Sebagaimana mereka ketika menantikan hadirnya Nabi baru, mereka dalam kegelapan, tetapi mereka malah bersatu. Begitu cahaya itu datang, mereka malah berpecah belah. Sebagian ada yang mendatangi Nabi kita dan masuk Islam, dan sebagian tidak mau masuk Islam. Ini juga bisa kita ambil hikmah. Kadangkala satu kebenaran itu ketika disampaikan justru masyarakat berpecah belah. Iya, ini sama seperti alasan yang dilontarkan oleh beliau-beliau itu kemarin ya. Beliau-beliau itu katanya dakwahnya Ustadz Syafiq itu memprovokasi dan memecah belah. Ini sama persis ya, sama persis ketika zaman dahulu para ahli kitab ini. Saya lanjutkan lagi. Sebelum disampaikan kelihatan guyub rukun, begitu disampaikan malah berpecah belah. Memang disinilah risiko menyampaikan kebenaran, kadang-kadang membuat masyarakat terbelah. Ketika tidak dikasih tahu dalam satu komunitas muslim KTP-nya, maka di situ sudah biasa melakukan sesaji pemujaan, semuanya saiyek saeko proyo. Tiba-tiba ada ustadz datang dari pesantren atau ada santri dari kampung itu yang sudah lulus nyantri. Dia ngasih tahu kalau umat Islam itu tidak boleh melakukan pemujaan kepada selain Allah, tidak boleh untuk membuat sesaji. Kira-kira serentak akan menerima atau berpecah belah? Ya, tidak langsung nombok kabeh. Ya, begitulah berpecah belah. Direspon dengan berpecah belah. Sebagian bisa nerima, yo karang sik ngomong wis santri wis tau nang pondok 6 tahun 7 tahun aku percaya wong sing disinau kitab suci nang kono yo ngaji tenanan karo wong guru-guru sing luwih ngerti. Itu di satu pihak. Di pihak lain jangan coba-coba ninggalkan warisan nenek moyang. Kira-kira begitu nama buatan? Apa kemudian semua menolak? Tidak juga. Apakah semua menerima? Tidak juga. Nah begitulah di dalam berdakwah itu kadang responnya sebagaimana dalam ayat ini, berpecah belah. Yang sebelumnya ketika cahaya kebenaran itu belum datang, mereka bersatu padu. Maka saya tadi membuat ilustrasi di satu masyarakat yang KTP-nya Islam tapi masih kental dengan ritual pemujaan, sesaji dan seterusnya, itu justru akur
untuk bikin tumbal, akur untuk bikin apa namanya, Kemenyan. bakar kemenyan, dupa, memberikan persembahan di pojok-pojok sudut-sudut kampung, sudut rumah, bahkan iurannya jadi saiyek saeko proyo, bareng disengkuyung bareng. Begitu ada yang menyampaikan bahwa itu adalah bertentangan dengan agama kita, tidak serta-merta semuanya menerima, tidak pula semuanya menolak, ada yang tercerahkan. Maka ini adalah gambaran bagaimana kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Itu justru ketika kebenaran yang dinantikan itu tiba, masyarakat terbelah. Termasuk diantara orang ahli kitab yang masuk Islam adalah dulu ada namanya Abdullah bin Salam. Termasuk ada pula sahabat yang terkenal dari kalangan ahli kitab yang masuk Islam itu Salman Al-Farisi dan lain-lain. Jadi itulah kondisi orang-orang saat itu berpecah belah. Illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih tentang kehadiran Nabi. Kenapa mereka berselisih? Hanya semata-mata yang mereka gadang-gadang, yang mereka nantikan adalah keturunan Ismail. Keturunan Yakub dari Ishak. Keturunan Ishak, Yakub. Tetapi ternyata yang hadir adalah keturunan Ismail. Tidak sesuai yang mereka impikan. Syukran. Ya itu ya teman-teman ya. Itulah mengapa dakwah salaf itu dakwah yang mengajak umat kepada dicap menjadi dakwah pemecah belah umat, seperti itu ya. Karena memang dari dahulu itu seperti itu ya. Para pendahulu kita, para ahli kitab, kemurnian tauhid, kemurnian akidah, mereka berpecah belah dengan datangnya Nabi yang terakhir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendakwahkan dakwah tauhidnya ya, mendakwahkan Islam, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sudah sunatullah ya. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran dari ini semua, dan semoga Allah memberikan kemudahan bagi para ustadz yang mereka dalam berdakwah ya, dan memberikan keteguhan istiqomah kita semua di atas jalan yang lurus ya, bukan jalan yang berbelok-belok. Jalan yang lurus adalah jalannya para sahabat ya, Rasulullah dan para sahabat tabi'in ya. Begitu ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share video ini agar bermanfaat bagi orang lain, dan yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini ya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Semoga Anda semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.